Hari ini malam terakhir ya dari rangkaian materi dari kelas Tokopedia Passive Income. Eh, untuk malam ini saya pengen nge-review dari tugas 8 sampai 10 tapi yang baru ngumpulin baru satu orang doang. Ntar saya sambil cek dulu tugasnya yang kerjain cuma satu orang doang. Eh, Ya, sebelumnya untuk teman-teman dari rangkaian materi dari hari pertama sampai hari terakhir ini ada yang mau didiskusikan kah? Itu ada pertanyaan atau bagaimana? Dari mulai bikin toko, terus setting produk, desain, dan terakhir itu sampai materi iklan. Ada kendala atau gimana? Boleh ditanyakan. Ini kalau untuk tugasnya sendiri yang ngumpulin cuma satu doang nih, Meti, iklan produk dan iklan toko. Untuk iklan produk, ini kan contoh ya. Bikin ini tiga grup ya berarti ya. Grup Kopi Bali, grup Botol Apel, dan grup Retivisor. Oh, tampil tanggal 28 sampai tanggal 3. 5 hari berarti. 5 hari, kecil sekali nih. Kayaknya bitnya masih kecil nih. Ini kalau tampilnya kecil, kemungkinan bitnya kecil bisa dinaikin sih sebenarnya. Ini 28 Agustus sampai tanggal 3. Ini contoh ya. Tampilnya oke, kliknya cuma satu. Hmm, 5 hari udah tembus 300, tapi CTR-nya jelek. Ini lebih ke desain sih sebenarnya. Desain sama pricing gitu. Paling paling buat efektivitas ads. Udah bikin ads-nya belum? Ini yang ngumpulin cuma ini doang nih. Yang mau dievaluasi gimana kalau nggak ada matriksnya? Kalau kayak gini kan enak nih, ada matriksnya. Kalau ini kan iklan iklan produk dari 3 grup. Ini grupnya, ini Kopi Bali cuma satu, Botol Apel 3 produk, Diffusor satu. Nah, ini kan tampil kecil nih, yang dua, 40 di dua. Ini kemungkinan, ini pasti bitnya kecil, bit minimal nih, untuk iklan produk. Bitnya kecil, bit minimal sepertinya, gitu. Lalu yang ini iklan toko, untuk iklan toko ini tampil 379, kliknya hanya satu. Kalau seperti ini kan dari tampilan Tokopedia udah 379 kali. Dari periode 28 sampai 3 September ini dalam 5 hari tampilin 379 kali, kliknya hanya satu. Ini bisa jadi dari bitnya bit minimal atau dari kata kuncinya ini belum belum banyak atau belum terlalu relevan untuk iklan toko. Nah, kalau iklan produk ini kalau ini udah pasti bitnya kecil gitu, karena tampilin cuma dua dalam dalam 5 hari cuma 2 kali ditampilin produknya. Ini udah pasti bitnya kecil, jadi nggak terlalu dinaikin sama si Tokopedia. Gitu cara evaluasinya. Kalau pertanyaannya Pak, buat efektivitas ads. Nah, ini dari evaluasi seperti ini, evaluasi matriksnya. Kita nggak bisa tahu iklan itu efektif atau enggak kalau nggak dijalanin, terus nggak dievaluasi, dan itu harus ada matriksnya. Matriksnya seperti ini, matriks langka. Oke. Ada lagi? Malam ini lebih ke diskusi aja sih terutama dari tugas terakhir tuh, tugas 9 dan tugas 10 tentang iklan produk dan iklan toko.
Belum ada lagi. Yang hadir ada berapa orang? Ada 4 orang. Oke, saya tunggu aja yang mau bertanya silakan. Hmm, oke, yang lain aja. Yang mau tanya silakan. Ini mumpung Zoom pertemuan terakhir nih di kelas ini sekarang. Setelah ini kita udah selesai untuk grupnya. Paling kalau ada yang pertanyaan ya di grup gitu. Jadi kalau sesi Zoom seperti ini udah yang terakhir, jadi ya ya dimanfaatkan aja untuk bisa nanya secara langsung kendalanya apa, terus kalau ada yang belum ngerti gimana, gitu kan. Ya seperti itu. Cuma kalau tentang iklan ya, pertama matriksnya harus ditampilkan gitu. Terutama di tugas 9 dan 10 ini kan ada tugasnya ini. Yang ngumpulin cuma satu ya. Hanya satu aja yang saya bahas, yang ngumpulin. Itu yang lainnya kalau kalau nanya tentang iklan masing-masing ya gimana untuk evaluasinya gitu. Saya sendiri nggak bisa ngelihat. Oke, silakan yang mau bertanya bisa dari kolom chat atau langsung open mic. Ada yang nanya nih, diem-dieman aja kita nih sampai jam 9. Berarti untuk tampil lebih sering kita harus naikin bertahap. Betul. Eh, evaluasi dari matriks iklannya sendiri kayak tadi. Lihat viewsnya berapa, kliknya berapa. Kalau viewsnya kecil itu faktor utamanya ada di bid. Faktor utama. Bisa juga dari pemilihan judul dan deskripsinya, pemilihan lebih tepatnya pemilihan kata kuncinya. Kata kuncinya nggak terlalu dinaikin sama Tokopedia. Tapi biasanya faktor utama itu dari bid kalau viewsnya kecil. Nah, kalau viewsnya udah gede, udah lumayan, misalnya dalam dalam 3 hari atau 5 hari itu viewsnya udah di atas 500 misalnya, tapi kliknya kecil. Itu ada dua faktor. Pertama dari desain produknya, kedua dari pricingnya, tidak menarik. Sebenarnya ada satu lagi faktornya yang kalau kliknya kecil, itu faktor dari rating dan ulasan atau jumlah terjual, tapi itu kan di luar kuasa kita. Yang bisa kita atur adalah
pricing, dan juga desain. Jadi kalau CTR-nya kecil, atau jumlah kliknya kecil, contohnya yang mana nih? Ini nih, kayak gini. Ini tampil tampil 40 tapi nggak ada klik. Berarti kan ini parah banget sih ini, nggak ada yang ngeklik. Ini contoh yang atas nih, yang tampil 304, kliknya 11, persentase kliknya 3,02 gitu. Nah, ini udah cukup bagus karena CTR-nya 3,02, di mana untuk CTR itu kalau bisa diincar itu minimal 2% persentase kliknya ini. Nah, kalau udah kayak gini, misalnya dalam 5 hari, tampilnya 364. Tapi matriks di sini bagus, apalagi ada penjualan. Nah, ini udah cukup oke. Yang perlu dilakukan seterusnya apa? Tampilnya dinaikin. Cara tampil dinaikin ya berarti bitnya dinaikin juga, gitu. Bitnya dinaikin atau produk tersebut kita tambah trafficnya lagi dari diikutkan ke promo promo-promo Tokopedia yang gratis atau berbayar, maupun kita tarik dari sosial media. Itu akan semakin eh, mengoptimasi produk ini gitu. Kalau misalnya produk iklan di user ini diiklankan gitu. Jadi semata-mata untuk traffic itu nggak hanya dari iklan, kita bisa tarik dari sumber-sumber lain. Kalau internal selain iklan dari promo-promo Tokopedia, baik yang sudah disediakan di menu atau dari undangan Tokopedia, di luar dari platform Tokopedia, kita bisa tarik dari sosial media. Ya, kita bikin konten terus disambungkan ke link Tokopedia kita gitu. Jadi jangan jangan terlalu bertumpu sama iklan karena iklan itu bayar. Bayarnya berapa? Bayar apa nih? Iklan. Oh, belum ini ya. Di materi sebelum ini kan ada materi tentang iklan. Itu bayarnya di situ. Iya, iklan kan tergantung bid yang kita pasang. Nah, itu coba Mas Imam, eh, scroll materi tentang iklan dulu. Gitu. Di situ ada penjelasan tentang cara iklan, bikin iklan gimana, terus dengan sistem bid-nya seperti apa, cara top up saldo. Oh, salah ada sebentar. Materi, salah itu materi Zoom sebelumnya deh. Loh, mana sih? Tanggal, ini yang di pin post tanggal 25 Agustus. Materi iklan produk dan iklan toko. Kalau dinaikin bid baiknya berapa per minggu? Dinaikin tuh perlahan-lahan aja sampai matriksnya tuh bagus gitu. Kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi tarik data 3 hari ke belakang. Misal tanggal 5 sekarang kan, tanggal 5 kita naikin, misal naikin 50 sampai 100 rupiah gitu. Kita cek lagi tanggal 8, terus lihat lagi di tanggal 8 3 hari terakhir matriksnya gimana, baik atau enggak. Bukan per minggu, kalau saya sih lebih suka ngeliatnya per 3 hari, karena ya biar cepat aja gitu. Kalau nunggu seminggu lagi terus naikin bidnya, wah kelamaan. Mending tiap 3 hari dicek performanya gimana. Jadi kita bisa ini, kalau 3 hari aja segini misalnya 3 hari ada yang views 300, berarti kira-kira dalam seminggu itu ya kurang lebih 700. Dibuat perkiraan aja. Nah, apakah dengan views, misal dalam 3 hari dapat views 300 itu bagus atau enggak, kita lihat dari CTR-nya lagi. CTR-nya bagus atau enggak, kalau bagus terjual atau enggak, gitu. Cuma kalau di awal tuh saya lebih suka ngincarnya views sama CTR, gitu. Itu menandakan traffic kita bagus atau enggak. Semakin banyak traffic, potensi untuk
produknya dibeli semakin tinggi. Dan juga perhatikan pricing juga gitu. Cuma traffic tinggi, kliknya tinggi, tapi nggak ada yang beli karena harganya ketinggian lah atau gambarnya kurang menarik. Percuma. Jadi semua faktor tuh harus dipenuhi. Desainnya bagus, pricingnya oke, dan juga servisnya juga juga bagus gitu. Kalau pembelinya ngechat, kita fast respon. Seperti itu yang faktor-faktor kecil seperti itu cukup mempengaruhi. Dan jangan lupa promo-promo yang ada di menu promosi itu dimanfaatkan semuanya. Terutama kalau toko baru itu yang paling krusial adalah fitur rilisan spesial. Nah, itu manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, ada lagi? Oke, sambil dievaluasi ya per 3 hari. Oke, ada lagi? Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Oke,
Ini kita sesinya masih ada 40 menit lagi. Kalau cara lihat kata kunci yang efektif dari iklan, caranya ada di kata kunci berarti iklan produk. Ya, kita contoh di iklan produk di bagaimana ya? Sambil dari yang ini. Lihat di report kata kunci. Kok nggak ada? Oh, report kata kunci. Sorry. Pakai. Nah, ini dari tab kata kunci. Tapi untuk iklan produk yang memakai kata kunci. Kalau misalnya nggak ada di input kata kunci, dia nggak akan muncul di sini. Atau kita lihat dari laporan pencarian. Kalau kata kunci ini kan, ya, oke. Nih, tab kata kunci ini kalau kita bikin iklannya dengan menginput kata kunci. Ini kan yang diinput secara manual seperti ini. Dia efektif atau enggak. Bisa dilihat dari efektivitasnya di sini. Tampilnya berapa, kliknya berapa dalam 30 hari terakhir. Ih, mau koleksi. 30 hari terakhir. Ini tampilnya 3, tampilnya 2. Ini enggak coba di laporan pencarian. Nah, kalau ini kita lihatnya di laporan pencarian. Jadi, laporan pencarian itu ini laporan dari kalau ada pembeli yang masuk ke toko ke toko kita itu dia habis ngetik apa gitu. Ini apa nih lemari kopi gitu. Kalau bagus, misalnya, oh nih bisa nih masuk ke kata kunci kita nih. Kita bisa masukin ke eh, tambahan kata kunci yang akan kita masukkan gitu. Kalau dia efektivitasnya bagus, tampilnya bagus, kliknya bagus, apalagi kalau ada penjualan. Tapi ini agak aneh sih kalau kalau saya lihatnya iklan apa dashboard iklan Tokopedia tuh akhir-akhir ini laporannya aneh. Misalnya tampil kok tampil 55 ya. Tadi perasaan tampilnya banyak. 30 hari terakhir. Tampil 2.803 mana ya? Bagus. Coba ini iklan optimasi. Ada kata kuncinya nggak ya? Nah nih, tampil. Nah, seperti ini nih. Ini kalau iklannya kita masukkan kata kunci iklan produk ya. Iklan produk dan kita input kata kunci. Karena untuk iklan produk tuh kita bisa tidak menambahkan kata kunci. Nah, ini kan yang paling tinggi ini nih. Pewangi ruangan. Tampilnya 719, kliknya 16, CTR 2,23. Ini udah bagus nih.
Ini kalau saya udah dapat ini pewangi ruangan, terus diffuser, apa nih, red diffuser stick. Ini malah kliknya 8,70, tapi tampilnya 23. Ini nggak valid. Lebih valid tuh kalau tampilnya tuh bisa sampai ratusan seperti ini. 719, kliknya 16. Ini jauh lebih valid, kliknya 2,23%. Tapi sayangnya tidak ada yang terjual dari iklan ini. Seperti itu. Itu kalau dari kata kunci kita input. Tapi kalau kita pengen tahu si pembeli itu habis ngetik apa sih, kita di laporan pencarian sini. Cari yang tampil paling tinggi. Nah, ini, pengharum ruangan otomatis. Dia tampil 67, kliknya 1. Ini bisa jadi pertimbangan teman-teman juga. Mau nggak nambahin pengharum ruangan otomatis ke kata kuncinya ini. Gitu. Ini ada pengharum ruangan otomatis, tampilnya 67, kliknya 1. Terus ada apa nih, Vinoti Living. Ini kayaknya brand sih. Vinoti Living. Terus ada Fiber Stick, pengharum ruangan stick, pengharum ruangan otomatis. Bisa aja kalau misalnya pengharum ruangan otomatis nih, ini misal nih bagus nih, mau kita tambahin. Ya udah kita copy, atur iklan, tambahin aja di bawah. Tambah, udah tambahin paste pengharum ruangan otomatis. Kok nggak ada ya? Apa udah ada di sini? Hmm, pengharum ruangan otomatis. Nggak muncul. Kayaknya udah masukin di pengharum ruangan otomatis. Belum ada. Itu nggak bisa ditambahin. Nah, ini nih, pengharum ruangan otomatis. Ah, tapi tambah semua. Pengharum ruangan otomatis. Kalau ini kan suggestion dari Tokopedia, kalau kita tambahin kata kunci, nanti ini otomatis 20-20-nya. Kalau mau ditambahin semua, silakan. Cuma lihat biaya per kliknya kayak gini nih. Langsung kejebret gitu. Ribet sih. Boros nanti. Gak mau ditambahin ya. Pengaruh ruang otomatis. Hmm, pengaruh ruang. Oh, gak mau. Gak mau muncul. Oh, ini nih pengaruh. Pewangi. Oh, ini nih pengaruh ruang otomatis. Oh, ini spesifik aja. Karena kita udah tahu kan tadi pengaruh ruang otomatis juga cukup banyak. Ya udah, jangan pakai luas, pakai yang spesifik, tambahin. Selesai, kan. Udah. Untuk akses grup sama materinya akan terus ada kan ya, soalnya saya masih banyak yang mesti dipelajari dan ini berarti kelasnya terakhir ya. Iya, hari ini terakhir ya Kak. Untuk akses grupnya, setahu saya tuh untuk grupnya itu untuk beberapa minggu akan tetap ada, tapi pada akhirnya akan dihapus gitu. Jadi untuk materinya mungkin bisa dipindahkan ke tempat lain, misalnya taruh ke Google Doc atau ke Microsoft Word, dipindah aja gitu untuk materinya. Kalau nggak salah kan ada ini nih, kalau nggak salah sih ini rangkuman ya, rangkuman. Bukan ini. Sorry. Ini nih, ini kan ada nih rangkuman materi dari materi pertama sampai materi terakhir, materi 23. Itu nanti langsung aja materi materi satu tinggal diklik aja ini, langsung materi satu. Di pencarian grupnya ini ya, di pencarian grup pagar rangkuman. Itu nanti keluar nih kan channel, di channelnya. Nah, ini tinggal diklik aja nih. Kalau mau dirangkum, tinggal di copy aja ini.
gitu ya. Kelas lanjutan ada. Kalau kelas lanjutan Tokopedia tuh namanya Tokopedia Challenge gitu. Itu lebih ke strategi doang dan lebih banyak prakteknya. Teorinya dikit gitu. Untuk yang terakhir kelas challenge-nya itu berapa hari ya? Sebulan lebih. Tapi ada sistem gugur. Ada dua fase, dua atau tiga gitu. Pokoknya ada fasenya gitu. Setiap fasenya kalau tidak mencapai target langsung di kick. Itu yang kelas sebelumnya. Cuma nggak tahu nextnya itu cara mainnya gimana untuk kelas lanjutan. Itu nanti diinfokan di kalau dibuka nanti ada infonya dari ini dari admin gitu Kak untuk kelas lanjutan. Dan juga untuk kelas lanjutan biasanya tuh tidak menerima pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelas basic kayak misalnya masang promo tuh caranya gimana, terus untuk harga coret itu menunya apa itu tidak berlaku. Karena untuk materinya itu sendiri lebih banyak untuk yang challenge itu atau kelas lanjutan lebih banyak ke strategi gitu. Jadi kalau udah ngomongin strategi, strateginya A, habis itu ke B, habis itu ke C. Nah, teman-teman diharapkan udah tahu, oh kalau strateginya kayak gini kayaknya menu yang dipakai adalah ini. Terus pakai ini, terus pakai ini udah di luar kepala gitu. Ya, kalau kelas lanjutan. Jadi untuk hal-hal basic yang bersifat teknis dan ada di kelas basic itu seharusnya tidak ada pertanyaan seperti itu. Atau misalnya cara cara eh, cara iklan gimana, cara namain kata kunci gimana. Nah, itu di kelas challenge harusnya nggak ditanyakan lagi, udah lebih ke strategi. Dan juga ada karena challenge, ada tantangan ya. Bulan pertama itu udah harus ada closing minimal berapa di fase selanjutnya kok. Yang terakhir itu ada tiga fase, dua atau tiga gitu saya lupa. Jadi tiap fasenya itu sekian hari ada target ininya penjualan ya. Sekian kalau achieve lanjut, kalau enggak gugur. Seperti itu. Itu untuk kelas lanjutan. Cuma kalau dibukanya kapan, saya belum tahu sih. Bukan saya yang ini program, bukan saya yang bikin programnya gitu. Tapi kalau misalnya nanti dibuka, nanti mentornya bisa saya atau mentor yang lain gitu. Oh iya, bukan berat sih, tantangan, namanya juga challenge, tantangan gitu. Tapi selama tugasnya dikerjain harusnya achieve gitu. Soalnya dari yang sebelum-sebelumnya tuh yang lolos terus itu yang ngerjain tugasnya rajin, bukan hanya ngumpulin doang, tapi beneran dikerjain dan juga melebihi yang sudah dikasih gitu. Misal tugasnya bikin promo ini gitu. Misal bikin satu promo, nah dia bikin dua gitu, bikin promonya dua terus ada effort lebihnya. Nah, makanya yang bertahan sampai akhir itu dia yang lolos gitu sampai terakhir. Kalau nggak salah tuh omsetnya 13 juta tuh. Begitu dia selesai kelas tuh omsetnya 13 juta. Itu karena dia emang effort. Namanya juga challenge. Hanya untuk yang suka tantangan. Nah, gitu ya. Soalnya untuk Tokopedia itu emang karena simpel ya udah. Basicnya emang begini aja fitur-fitur Tokopedia. Emang simpel, tidak tidak terlalu banyak. Karena yang lebih banyak kita lakukan itu lebih ke strategi ini ke depannya strategi adalah kayak gini. Eh, untuk bulan ini ada promo seperti ini gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah A, B, C. Atau bisa juga dari promo yang sama, misalnya kayak sekarang bulan September ya. September itu ada event apa ya? Biasanya yang tiap bulan tuh adalah promo tanggal kembar 99, 10, 10, 11, 11 sampai 12, 12. Nah, udah kayak kalau udah kayak gitu, sekarang kan tanggal 5. Nah, berarti
kita untuk strategi di awal bulan untuk menyambut event 99 kita mau ngapain. Pertama yang mau kita boost up produk apa, kita mau fokusin di mana, terus kita pakai promo yang mana, yang dipromosiinnya gimana, kita mau pakai tools yang mana, dan mesti di misal kalau kita pakai tools broadcast, kita mau broadcast ke siapa, kapan, dan juga materi broadcastnya bagaimana. Nah itu aja bisa berbeda-beda tiap orang untuk strateginya. Di kelas challenge tuh kita dikasih gambaran besar, nah untuk eksekusinya masing-masing gitu. Jadi walaupun temanya sama, tapi eksekusi dan gaya promosinya tuh masing-masing. Jadi nggak ada yang sama, walaupun temanya sama, tapi eksekusinya bisa beda-beda. Dan hasilnya juga beda-beda gitu. Karena untuk misalnya eh, satu toko dengan toko yang lain, kalau misalnya pakai strategi yang apa eksekusi strategi yang sama persis, hasilnya bisa beda. Makanya tiap toko itu unik, nggak bisa pakai eksekusi strategi yang sama. Tuh, ya itulah seninya berjualan gitu. Tidak ada yang pasti. Gitu ya. Ini udah sampai lumayan banyak nih materi sampai 23. Ini materi terakhir nih, rekod Zoom tanggal 23 Agustus untuk riset kata kunci. Ini jangan disepelekan ya. Untuk riset kata kunci ini sangat fundamental sekali. Itu sangat dipakai di kelas lanjutan untuk riset kata kunci. Karena saya kasih bocoran dikit ya. Untuk materi di kelas challenge itu, pertama teman-teman riset kata kunci. Misal salah satu produk di riset kata kuncinya. Terus bikin eh, upload produk minimal 10. Idealnya 25 dengan judul yang berbeda-beda hasil dari riset kata kunci ini. Lalu di testing ke semuanya yang diupload, misalnya upload 25 produk, misalnya produk botol apel atau produk LED diffuser, satu jenis produk diupload 25 kali kalau bikin 25 judul. Lalu 20, dari 25 judulnya itu di testing pakai iklan. Dari ke-25-nya ke 25-nya itu yang paling bagus yang mana itu yang akan dijadikan benchmark di awal. Nah, gimana tuh? Udah mulai puyeng. Itu baru kisi-kisi di materi di class challenge. Itu tujuannya adalah kita mencari dari sekian banyak kombinasi kata kunci untuk judul, mana judul yang akan kita pakai. Hanya untuk mencari satu atau dua judul. Gitu. Dan belum tentu dari 25 judul yang kita upload, itu kita ketemu. Kalau belum ketemu, kita ulang lagi. Belum ketemu, kita ulang lagi. Dan itu makai budget ads. Yaitu salah satu materi. Tapi kalau begitu ketemu, kita optimasi dikit, kulik-kulik, digas, langsung gacor. Penjualannya langsung banyak. Yaitu yang terjadi di salah satu alumni di kelas challenge sebelumnya. Berarti satu produk kita nyaring cari judul terbaik. Betul. Gitu. Yang jadi tantangan adalah kita dari riset kata kunci, misal kita bisa kata kunci sebanyak-banyaknya, misal botol apel ya, botol apel kita riset kata kunci, kita susun 25 judul berbeda, dengan 25 desain yang berbeda pula, kita upload, terus kita testing pakai pakai iklan toko tanpa kata kunci, ditungguin seminggu. Nah, kita langsung evaluasi matriks yang paling bagus yang mana. Kalau udah ketemu, itu adalah judul yang kita pakai sebagai judul produk. Satu produk bisa lebih dari 5 judul. Hmm, kalau untuk testing tuh dibuat sebanyak-banyaknya. Kalau
Awal saya dulu tuh bisa bikin sampai lebih dari 25. Pernah sampai 50 judul berbeda. Hanya untuk testing aja. Untuk nyari satu sampai malah saya cuma nemu dua dari sekian banyak testing judul. Testing judul doang padahal. Ya itu kalau mau gila kayak gitu sih. Tapi kalau nggak mau ribet, kalau misal nggak mau ribet, upload 5 atau upload 10, misal buat apa, langsung live streaming. Udah, upload 10, buka Tokopedia Play dari apa seller apa aplikasi Tokopedia Seller, buka Tokopedia Play, live streaming. Selesai. Masalahnya mau nggak live streaming gitu. Nggak pakai duit tuh, nggak pakai budget ads. Tapi ya beli peralatan lah, beli lampu, terus harus nyetok buat display ya minimal untuk display live streaming ya udah gas live streaming gitu. Silakan. Itu kan pilihan. Namanya juga strategi kan. Mau pakai yang mana? Yang penting kan ujung-ujungnya, yang penting kan jadi penjualan gitu. Nah makanya strategi itu banyak. Kalian mau pakai yang mana? Nah itu kisi-kisi di kelas challenge ya. Itu. Jadi yang di kelas yang sekarang yang masih basic, yang uploadnya baru dua, baru tiga, terus udah nyerah, Pak. Anda belum tahu kalau mau nyari judul aja mesti upload lebih dari 20 lebih untuk satu produk. Belum produk yang lain. Tuh. Ya itulah yang dilakukan oleh top-top seller di luar sana. Jadi memang perjuangannya seperti itu. Mudah, mudah. Tapi ya perjuangan perjuangan tetap ada. Gitu. Tidak ada jalan pintas. Kalau Shopee gimana? Sama aja. Secara prinsip sama, cuma kalau Shopee itu secara teknis lebih ribet menu-menunya. Makanya yang disarankan adalah Tokopedia karena fitur-fitur dan menu-menunya sangat amat user friendly-nya tuh sangat memudahkan untuk pemula. Nanti kalau misalnya udah masuk ke Shopee, ya mungkin teman-teman aduh ribet di Tokopedia, coba Shopee. Wah, Shopee lebih ribet lagi karena menunya lebih kompleks gitu. Jadi kalau udah nguasain Tokopedia, mau ke Shopee karena udah punya basic dan apa ya, secara strategi itu sebenarnya kurang lebih sama, tinggal masalah teknis di menu-menunya aja. Kalau udah tahu prinsipnya ya udah, tools itu bisa apa aja. Mau ke Shopee silakan, TikTok oke, Lazada pun ayo. Yang penting udah tahu kerangka marketingnya itu gimana. Gue mesti ngapain. Seperti itu. Oke, kita masih ada 10 menit lagi. Ya, penting riset kata kunci. Oh, itu produk. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi.
Ya, itulah tantangannya emang di konsistensi aja sih. Materi mudah, dijalankan oke, konsistensinya tuh yang perlu dipertanyakan. Emang tantangannya di situ sih. Konsisten emang tidak mudah. Mudah dikatakan tapi tidak semudah itu dijalankan. Oke, udah nggak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi, biar saya akhiri untuk Zoom terakhir di kelas Tokopedia Passive Income. Untuk materinya sudah lengkap ya. Kalau misalnya ada yang apa kurang jelas bisa diulang lagi materi-materinya. Kalau misalnya ada yang tidak di materi, terus mau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup aja. Nanti saya jawab secepat mungkin. Tapi sambil di tag ya, kalau nggak di tag, biasanya saya nggak tahu tuh kalau ada yang mau tanya kayak gimana. Mm-mm. Yang penting di grup masih bisa tanya. Oke, iya kalau grupnya masih ada, nggak apa-apa, di tag aja saya kalau ada yang mau bertanya. Tapi kalau grupnya nanti sometimes di delete, di japri ke saya aja gitu. Gitu ya, untuk malam ini saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat. Thank you semuanya.